warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ariwe Putri. Nama saya Mutisha Fitri. Nama saya Ratna Falaturahmania. Nama saya Fian Ketia Kila. Nama aku Zarza Oles Nabila. Kenneth L. Wilber atau yang dikenal dengan Ken Wilber lahir pada 31 Januari 1949. Ia adalah seorang ahli teori dan penulis Amerika tentang psikologi transpersonal dan teori integralnya. Jaringan 4 kuadran yang dimaksudkan untuk mencakup semua pengetahuan dan pengalaman manusia. Teori integral adalah meta-teori sintetik yang dikembangkan oleh Ken Wilber. Ia berupaya untuk menempatkan beragam teori dan model ke dalam satu kerangka tunggal. Basisnya adalah spektrum kesadaran. Dari kesadaran kuno hingga semangat tertinggi yang disajikan sebagai model perkembangan. Ini didasarkan pada tahapan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teori tahapan perkembangan struktural. Berbagai pengalaman psikis dan supernatural dan model perkembangan spiritual. Dalam kerangka Wilber, selanjutnya ada model all quadrant all level. Diperluas dengan grid 4 kuadran interior, eksterior, individu, kolektif yang mensintetis sebagai teori dan model perkembangan psikologis dan spiritual individu. Mutasi kolektif dari kesadaran dan tingkat atau holon fungsi neurologis atau organisasi kemasyarakatan. Dalam sebuah metateori di mana semua disiplin akademis dan setiap bentuk pengetahuan dan pengalaman seharusnya cocok satu sama lain. Teori integral Wilber telah diterapkan di sejumlah domain. Namun demikian, ide-ide Wilber terutama menarik perhatian subkultur tertentu dan sebagian besar diabaikan di dunia akademis. Kerangka kerja EQL memiliki sisi 4 kuadran dengan 2 sumbu, yaitu interior-eksterior, serupa dengan pembedaan subjektif-objektif dan individu kolektif. Sisi kiri mencerminkan perkembangan individu dan teori tahapan struktural dan mutasi kesadaran kolektif dari Gebser. Sisi kanan menggambarkan tingkat fungsi neurologis dan organisasi masyarakat. Wilber menggunakan sisi ini untuk mengkategorikan perspektif berbagai teori dan pakar. Perspektif individu interior menggambarkan perkembangan psikologis individu seperti yang dijelaskan dalam teori struktural dengan fokus pada aku. Perspektif jamak interior menggambarkan mutasi kolektif dalam kesadaran seperti dalam teori Gebser dengan fokus pada kami. Perspektif individu eksterior menggambarkan kolerasi kesadaran fisik atau neurologis dari atom melalui sistem saraf hingga neokorteks dengan fokus perilaku yang diamati sebagai itu. Perspektif plural eksterior menggambarkan tingkat organisasi masyarakat, yaitu sejumlah orang sebagai entitas fungsional yang dilihat dari luar, misalnya mereka. Menurut Wilber, keempat perspektif tersebut menawarkan perspektif yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Semuanya bisa saja benar dan semua itu diperlukan demi keseluruhan keberadaan manusia.
Menurut Wilber, masing-masing teori hanya menawarkan sebagian pandangan tentang realitis. Menurut Wilber, masyarakat barat modern mempunyai fokus patologis pada perspektif eksterior atau objektif. Perspektif seperti ini menghargai apa yang akan diukur dan diuji secara eksternal laboratorium, namun cenderung menyangkal atau meminggirkan sisi kiri, subjektivitas, pengalaman individu, perasaan, dan nilai sebagai tidak terbukti atau tidak ada artinya. Wilber mengidentifikasi hal ini sebagai penyebab mendasar dari kegelisahan masyarakat dan menyebut situasi ini yang diabaikan oleh perspektif tersebut sebagai dataran. Barry McWatters, pandangan dan teorinya mengenai manusia sebagai sosok multidimensional disajikan berikut ini. Tiap tingkatan menunjukkan kesadaran diri manusia. Lingkaran 1, 2, dan 3 berturut-turut mewakili aspek fisikal, aspek emosional, dan aspek intelektual dari energi batin manusia. Lingkaran keempat menunjukkan pengintegrasian antara ketiga lingkaran tersebut yang memungkinkan individu berfungsi secara harmonis pada tingkat pribadi. Keempat lingkaran ini termasuk dalam kawasan personal manusia. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikolog Swiss yang lahir pada 26 Juli 1875 dan meninggal pada 6 Juni 1961. Dia adalah tokoh terkenal dalam sejarah psikologi, terutama kontribusinya pada psikologi analitik. Jung dikenal karena mengembangkan konsep-konsep seperti arketipe, kompleks, dan kolektif tak sadar. Peran Jung dalam psikologi transpersonal adalah melalui konsep transpersonal itu sendiri. Dia menyumbangkan ide bahwa individu tidak hanya terbatas pada tingkat pribadi atau individual dalam pemahaman diri, tetapi juga memiliki dimensi transpersonal yang melibatkan pengalaman spiritual, kolektif, dan transcendental. Konsep ini melebar melampaui ego dan mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari kesadaran manusia. Jung juga mengeksplorasi konsep proses individuasi yang merupakan perjalanan menuju pengintegrasian sebagai aspek diri, termasuk unsur-unsur transpersonal, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan psikologi transpersonal. Kontribusi Jung membantu membuka jalan bagi pengembangan dan pemahaman lebih lanjut dalam bidang tersebut. Karya dari Carl Gustav Jung adalah The Red Book, Synchronity, Dictionary of Analytical. Stanislav Stangrove adalah seorang psikiater kelahiran Ceko yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Grove adalah salah satu pengembang utama psikologi transpersonal dan penelitian tentang penggunaan kondisi kesadaran yang tidak biasa untuk tujuan penyembuhan psikologis, eksplorasi diri yang mendalam, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan ke dalam jiwa manusia. Pada tahun 1993, Grove menerima penghargaan kehormatan dari Association for Transpersonal Psychology atas kontribusi besar dan pengembangan bidang psikologi transpersonal yang diberikan pada kesempatan 25 tahun anniversary convocation yang diadakan di Asilomar, California. Ia juga menerima penghargaan Vision 97 yang diberikan oleh Yayasan Dagmar dan Václav Havel di Praha pada tanggal 5 Oktober 2007. Pemikiran. Studi awal Grove adalah tentang SLD dan pengaruhnya terhadap jiwa bidang terapi psikedelik. Berdasarkan pengamatannya saat melakukan penelitian LSD dan teori trauma kelahiran Ottereng, Grove membangun kerangka teoritik untuk psikologi prenatal dan prenatal serta psikologi transpersonal, di mana pengalaman dalam sesi psikedelik dan keadaan holotropik lainnya dipahami dipengaruhi oleh materi biografi, pengalaman janin dan prenatal, dan berbagai fenomena transpersonal. Seiring berjalannya waktu, teori ini berkembang menjadi apa yang disebut Grove sebagai
jiwa manusia yang penuh, menyarankan penggunaan LSD legal pada awal tahun 1970-an. Groove menjalankan arah terapi ini tanpa obat-obatan dengan mengembangkan bersama istri Christina Groove kombinasi pernafasan dalam dan cepat, musik yang mengunggah, gerakan tubuh yang terfokus, dan gambar mandala. Awalnya disebut holotropic breathwork, dia sekarang menggunakan istilah groove. Charles Tamm. Dia adalah seorang psikolog dan para psikolog Amerika yang dikenal karena karya psikologisnya tentang hakikat kesadaran, khususnya keadaan kesadaran yang berubah. Sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan untuk penelitiannya di bidang parapsikologi, Charles Tamm lahir pada tanggal 29 April 1937 dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Dia aktif di radio amatir dan bekerja sebagai insinyur radio dengan lisensi telepon radio kelas 1 dari Komisi Komunitas Federal saat remaja. Sebagai seorang sarjana, dalam bukunya yang terbit tahun 1986, Waking Up, ia memperkenalkan frasa Conscientious Trends ke dalam leksikon saat menyamakan kesadaran bangun normal dengan transpsikosis. Dia membahas bagaimana kita masing-masing sejak lahir dirangsang oleh masyarakat sekitar kita, saat mencatat persamaan dan perbedaan antara induksi transpsikosis dan induksi transkonsensus. Dia menekankan besarnya kekuatan yang dimiliki orang tua, guru, pemimpin agama, tokoh politik dan pihak lain untuk memaksa induksi. Berujuk pada karya Gurdjieff dan lainnya, dia menguraikan jalan untuk perceraian berdasarkan observasi diri.